Halo, assalamualaikum, sahabatku, saudaraku, peternak dan petani di seluruh Indonesia, terutama para pengusaha tani dan pengusaha ternak muda. Ya, ini saya lagi ada di kebun umbaran untuk kelinciku. Ya, sekaligus bang pakan kecil-kecilan ini. Ada indigo vera di depan saya, kemudian di situ ada pakcong itu di depan, ada pohon kelor. Ini masih hanya sekedar nanam sedikit untuk pakan kelinci. Ini kelincinya ya. Oh, ya kelihatan ya. Saya umbar saja di sini. Nah, kemudian karena sesuatu hal saya harus memindahkan kandang kambing atau domba ya, domba lah ya, domba yang di sebelah rumah ke sini. Nah, kemarin ini masih kosong ya teman-teman ya. Sekarang sudah ada. Dan ini pada saat pembuatan fondasi itu dari awal ya, progresnya itu saya posting di akun TikTok ya. Nama akun TikToknya Edushare TV ya, Edushare TV. Nih, jadi dimensinya berapa, kemudian ketinggian dari tanah berapa, terus kenapa ada kolongnya ya, kolongnya itu kok seperti ini, itu fungsinya bagaimana ya. Oke, kita review saja ya. Kandangnya ini fokus ke sini sekarang, kandang domba ya. Dadakan ini. Kemarin fondasinya belum begitu kering saja, saya sudah beranikan coba taruh ya kayu atau ya ruangan utamanya ya. Oke, ini ukurannya lebar 1,5 1 1,25 meter ya. Aslinya tadinya membuat 1,20 cm ya, atau 120 cm, tapi kemudian ada bonus tambahan dari lebar kayu sehingga menjadi 1,25 meter atau 125 cm. Kemudian tampak depan ini belum selesai ya, karena belum selesai kok udah ada dombanya ya. Ini hanya untuk syarat masuk saja, kalau orang Jawa bilang untuk menggugurkan kewajiban saja. Nah ini ya, saya bikin tingginya itu 1,70 meter, tinggi ruang, bukan dari tanah ya, tapi dari tatakan kandang itu. Yang untuk domba nanti berpijak itu sampai atap, di bagian belakang itu 1,70 meter, depannya hanya ditambahi 30 cm kemiringan, gitu saja ya. Oke. Nah, jadi lebarnya dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri, lebarnya ini berarti 6 meter ya, 6 meter pas ya, 6 meter. Kemudian menjadi 2 ruang karena ada pembatas tiang di sini ya. Tuh, tiangnya gede-gede karena kebetulan kayu milik keluarga sendiri, saya sendiri ya. Jadi tinggal tebang ya. Tuh, ini fondasi untuk berikutnya ini belum jadi ya. Kita menyelesaikan satu sisi dulu. Nanti atapnya akan ketemu di tengah. Kalau yang sebelah sini saya berdiri berpijak ini, itu nanti diselesaikan, itu nanti akan ketemu di tengah atapnya ya, begini. Nah, rencananya untuk kandang yang sebelah sini nanti itu dibikin semi umbaran, jadi bisa dilepas sehingga domba itu bebas berkeliaran, makan daun-daun yang saya tanam, rumput-rumput juga nanti gitu ya. Gitu. Ini jadi dibikin 2 ruangan, satunya koloni, satunya umbaran hanya untuk ngiup atau untuk berteduh gitu. Tuh ya, belum selesai ini teman-teman ya. Saya menghabiskan asbes ukuran 3 meter itu 10 lembar. Yang ukuran panjang 30 meter. 3 meter, maaf ya. Saya menghabiskan asbes 3 meter ya, masing-masing panjangnya 3 meter itu sebanyak 10 lembar. Nih pas ya. Ada jeda sedikit lebihan, di sebelah sana juga sama, sekitar 30 cm. Kurang lebar sedikit sebetulnya, tapi ya tanggung. Ini saya juga ada satu lagi nih. Ya tanggung ini. Oke. Nggak apa-apa, ini nanti buat ditambahan di sini yang kandangnya belum jadi ini. Gitu ya teman-teman ya. Nah, kemudian bagaimana setiap ruangan yang dibatasi oleh tiang ya, antar tiang ini ya. Oke, kita mendekat. Kita dari belakang saja, yuk. Belakang malah saya belum tutup ya teman-teman.
belum tutup. Nah itu ya, karena domba ini hanya dipalang seperti ini saja, nggak mau lompat ya. Aman lah, insya Allah aman. Tapi nanti akan saya selesaikan bikin ininya apa namanya, di pintu ya, pintu dan sekat. Nah ini dibagi 3 ruang. Ini khusus untuk domba melahirkan dan menyusui di sini. Ya, kalau di sini nanti nggak tahu lah nanti ya, yang ruangan di sini. Ini, oke. Ini sekat. Ada tiang pembatasnya, ini calon sekat ini pertama, terus yang ini ya kedua. Nah ini nanti disekat ke sana sehingga dapat ruangan segini. Ruangan 1,20 meter ya. 1,10 meter nah ya, 1,10 meter lebarnya kanan kirinya, kemudian ke belakangnya 125 cm ya. Itu ya, jadi benar-benar hampir persegi ya. Tuh. Nah, waktu membuat apa lebar semeter 25 cm atau 125 cm, apakah cukup untuk domba? Ya cukup sekali itu belakangnya. Berarti ini dombanya nggak begitu besar ya, sedang lah, ini domba lokal tapi sakup, ada darah sakupnya ya. Nanti kalau lebih besar juga saya pikir masih muat ya. Itu. Jadi ini dibagi 3 ya, nanti disekat. Oke, kemudian kita lihat ke bawah. Ini kameranya terlalu dekat. Saya pakai mode yang nggak bisa dimundurkan ya. Ke bawah ini seperti ini. Ya. Nah, ini tingginya dari pondasi bawah lantai ke ini tiang ini ya, tiang tatakan tiang kayu ya, kandang, tatakan kandang. Ini 60 cm. Sehingga ruangannya itu cukup untuk membersihkan kohe nanti. Nah ini perlu dirapikan, nanti dikasih sekam bakar dulu ya, pasir, sekam bakar, kemudian nanti kohenya turun, airnya meresap. Kita nggak ambil airnya, air kencingnya saya tidak ambil ya, itu. Oke ya, bisa untuk pupuk nanti diolah. Nah ini kan mudah kalau 60 cm. Kemudian fixnya tingginya itu menjadi 90 cm. 60 kali tambah 20, sorry, ini paling 20 cm ya. 20 cm menjadi 80 cm. Tinggi dari sini ya, dari sini. 80 cm dari lantai kandang akhirnya ya, akhirnya 80 cm cukup. Nah, jadi ketika saya berdiri itu saya tidak perlu menunduk, saya tidak perlu mendongak. Tingginya pas, ini saya berdiri seperti ini kameranya. Nah, sehingga nanti orang yang ingin melihat domba saya ya, domba di kandang ini itu akan melihat dengan pandangan mata yang benar-benar horizontal ya, tidak miring, benar-benar hampir di horizontal, sehingga lebih objektif melihatnya ya, melihat ini apa namanya, bodinya ya, kualitasnya begitu. Itu tujuannya teman-teman ya. Jadi kandang ini cukup tinggi saya biar sirkulasi juga nyaman. Nah, kemudian ini jarak dari tanah selain ketinggian tadi supaya enak dipandang ya, bagi yang ingin melihat-lihat domba, juga ini apa namanya, faktor kesehatan. Jadi sirkulasinya tidak terlalu dekat dengan kohenya nanti yang terkoleksi di bawah kandang ini. Begitu ya teman-teman ya. Ini atapnya masih bayam-mangap, nanti akan ketemu dengan kandang yang akan dibuat di sebelah depan kandang ini ya, depannya sana. Jadi menjadi apa namanya, ya model ini gunungan ya, perisai apa ya, ya model perisai seperti itu. Nah, demikian teman-teman ya. Coba saya mundur biar kelihatan. Oke, nah seperti ini penampakannya, penampakan kandang seperti ini. Nah terus kayu, ada yang nanya kayunya dari apa? Lantainya saya pakai kayu purnis ya. Nggak tahu kalau daerah saudara-saudaraku di belahan apa namanya, provinsi atau daerah masing-masing di Indonesia itu apa namanya, kayu purnis ya. Bawahnya kemudian kalau dinding-dindingnya sih mahoni nih, dindingnya ini yang buat pagar pembatas samping-samping ini campur lah, ada mahoni, ada, tapi tua-tua bagus insya Allah. Ada jati juga berapa lembar, kemudian ada purnis tadi ya. Kemudian ada ini tiangnya, ini kayu wangkal teman-teman. Kalau di Jawa nggak tahu nama Indonesianya. Ini kayu wangkal tiangnya itu ada 6 ya. Kemudian atapnya itu kayu sengon, yang buat tatakan asbes itu. Pusuknya ya itu kayu sengon. Itu teman-teman ya. Oke, jadi
reviewnya segini. Saya akan memberikan minum ya, saya akan memberi mereka minum karena baru dikasih makan. Terus saya metik daun indigo veraju. Nah, ini akan next lanjut ke video kedua. Terima kasih. Assalamualaikum.